Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan lockdown akhir pekan, kita akan bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Ahmad Riza, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini terkait dengan lockdown akhir pekan, sejauh ini seperti apa Pak hasil kajian ataupun evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI sendiri terkait dengan PPKM yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo ini tidak efektif? Ya, terima kasih. Yang pertama terkait PPKM yang disampaikan Pak Jokowi belum efektif. Memang di PPKM pertama dan kedua kita masih menghadapi masalah sebagaimana sebelumnya, yaitu dampak atau akibat daripada libur panjang. Yang kedua, tingginya angka dalam PPKM 1-2 ini masih juga disebabkan diantaranya karena warga masyarakat yang juga cukup jenuh selama hampir 1 tahun ya menghadapi pandemi ya. Yang ketiga, memang angka ini masih tinggi disebabkan memang diantaranya karena Pemprov DKI Jakarta termasuk satu provinsi yang terus meningkatkan 3T, khususnya testing ya. Kita tahu salah satu cara kita menyelesaikan masalah adalah dengan cara mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah terkait COVID yang paling penting adalah mengetahui titik-titik penyebaran COVID. Dan itu hanya dapat diketahui dengan cara testing dan tracing. Itulah yang kami terus tingkatkan sejauh ini. Alhamdulillah DKI Jakarta telah melakukan testing setidaknya 12 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Kemudian kami juga telah berkontribusi besar, hampir 43,4% testing yang kami lakukan daripada testing nasional. Jadi jumlah testing kami sangat banyak. Akibat dari banyaknya testing tentu kita mengetahui bahwa masih ada penyebaran COVID. Yang keempat, memang ini juga disebabkan oleh masih tingginya aktivitas masyarakat. Karena kita tahu di Jakarta ini adalah ibu kota. Ibu kota ini tempatnya transit dari seluruh warga di dunia yang ke Indonesia melalui bandara di Soekarno dan lain sebagainya. Kemudian juga Jakarta juga tempat hub atau penghubung dari seluruh warga di Indonesia yang datang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu Jakarta sebagai ibu kota adalah pusat pemerintahan di mana banyak sekali pejabat pegawai pemerintahan pusat yang juga harus berkunjung ke daerah lain kembali lagi dan sebagainya. Prinsipnya Jakarta sebagai ibu kota adalah provinsi yang mungkin tingkat mobilitasnya interaksinya jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Dan itu tentu semakin banyak interaksi berpotensi terjadinya kerumunan dan tentu sangat berpotensi terjadinya penyebaran COVID. Itulah setidaknya 4 alasan kenapa DKI hingga hari ini masih tinggi data penyebaran COVID. Tapi kita juga harus jujur, apa yang dilakukan DKI terus mengupayakan berbagai cara dalam pengendalian COVID. Alhamdulillah angka kesembuhannya mencapai 89,1% dan angka kematiannya terus turun sudah sampai 1,6%. Inilah yang kita lakukan terus, bagaimana kita dapat menangani pasien COVID di seluruh wilayah Jakarta untuk dapat bisa segera keluar dari tempat isolasi, dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan kembali beraktivitas dan bertemu keluarga. Inilah beberapa upaya kita. Di samping itu kami Pemprov terus meningkatkan berbagai sarana prasarana terkait rumah sakit, laboratorium, tempat tidur, ruang ICU dan sebagainya. Bahkan tenaga kesehatan kami terus berkoordinasi dengan Kemenkes untuk dilakukan peningkatan upaya-upaya daripada peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Alhamdulillah dengan adanya PPKM yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat yang pertama dan kedua, ada sisi positif. Yang pertama adalah samanya atau keseragaman terkait priorisasi PSBB atau PPKM, yaitu yang sebelumnya berbeda antara Jakarta dengan daerah lain, dengan daerah sekitar Jakarta atau Botabek. Yang kedua, keuntungan atau nilai positifnya adalah substansi materi PPKM atau PSBB Jakarta dengan Botabek bahkan dengan Jawa dan Bali itu sama. Mudah-mudahan dengan dua hal positif ini bisa mampu meningkatkan pengendalian terkait COVID.
Yang ketiga yang kami minta juga mudah-mudahan pemerintah pusat bisa segera membantu meningkatkan paskes khususnya di Botabek. Karena di Botabek ini sangat berpengaruh bagi Jakarta. Kita tahu selama ini Jakarta kurang lebih sampai 24, bahkan sampai 27 bisa sampai 30% kami melayani warga non-Jakarta. Baik, Begitu Pak Riza. juga tempat makan kami 20% diisi dari warga non-Jakarta. Sebagai pemerintah menjadi tugas dari Gojek untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja. Tidak hanya warga Jakarta, tapi warga non-Jakarta. Bahkan dari Aceh sampai Papua, siapa saja yang sakit berada di Jakarta, itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan terbaik hingga sampai sembuh. Baik. Namun demikian, dukungan dari pemerintah pusat agar dapat segera meningkatkan fase kesehatan di Botabek, sehingga mereka juga dapat melayani sebaik mungkin atas dukungan pemerintah pusat. Oke, Pak Riza, tadi kita mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga untuk menekan tren lonjakan dari kasus COVID-19. Tapi juga tadi kita dengar ada 4 alasan mengapa akhirnya tren itu juga atau COVID-19 masih cukup tinggi di DKI. Tapi kita juga lihat di sini ada sebuah usulan yaitu terkait dengan lockdown akhir pekan. Ini sejauh ini kajian yang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait dengan lockdown akhir pekan ini sudah sejauh apa, Pak? Dan kira-kira bila ini dilakukan akan menekan seberapa banyakkah? Apa yang kami lakukan ya? Yang pertama kami lakukan adalah terus melakukan revisi regulasi ya, menyempurnakan, memperbaiki. Pak Gubernur selalu mengeluarkan Pergub, Kepgub, bahkan kami termasuk provinsi yang di awal-awal sudah memiliki perda terkait penanganan COVID. Jadi berbagai regulasi kami terus sempurnakan dan kami perbaiki. Yang kedua terkait aparat. Dalam rangka pemantauan pengawasan kami tingkatkan terus jumlahnya. Bahkan kami didukung oleh TNI dan Polri. Yang ketiga memang terus memberikan sanksi bagi siapa saja warga maupun unit kegiatan yang melanggar. Jadi 3 inilah yang terus kami tingkatkan dalam rangka pengendalian COVID. Namun demikian yang juga menjadi perhatian kita adalah kami akan terus melakukan pengawasan, pemantauan dan penindakan bagi masyarakat yang melanggar. Ya. Dan untuk itu kami telah membuat kampung siaga, kampung aman, kampung tangguh di setiap RW, bahkan dibatasi ruang gerak daripada warga di RW tersebut untuk keluar masuk, pintu-pintu dibatasi, ada piket, ada patroli, kemudian sosialisasi, kemudian kampanye di tiap-tiap RW, kemudian disiapkan berbagai paskes yang dianggap perlu, bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Kami dorong masyarakat untuk berkolaborasi, membantu sesama, kemudian juga yang tidak kalah penting, kami minta seluruh warga Jakarta atau siapapun yang melihat ya, ada yang melanggar, orang per orang atau siapapun, termasuk unit-unit usaha mulai dari masjid, gereja sekalipun, restoran, mal, perkantoran yang diyakini salah atau melanggar ketentuan agar dipoto, divideokan, laporkan kepada kami, segera petugas kami akan memberikan tindakan, sanksi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, betapapun banyaknya aparat yang kami hadirkan tentu sangat terbatas untuk mengawasi warga Jakarta yang mencapai sampai hampir 11 juta. Untuk itu mata, telinga daripada seluruh warga sangat kami butuhkan untuk segera melaporkan, menyampaikan di tempat apabila ada yang kerumunan untuk diingatkan, apabila ada yang tidak menggunakan masker agar diingatkan secara baik, kemudian semuanya juga hand sanitizer, kemudian juga wastafel, bahkan semua unit kegiatan termasuk di RT RW kami terus dorong untuk meningkatkan jumlah dan juga ketersediaan air dan sabun di setiap tempat-tempat yang dibutuhkan. Oke, berarti sejauh ini terkait dengan lockdown ibu kota di akhir pekan masih dalam proses pengkajian seperti itu ya Pak Riza, dengan menampung beberapa jumlah, namun Pemprov DKI sambil menampung ini tetap terus berjalan untuk proses menekan tren angka COVID-19 di DKI Jakarta. Terakhir Pak Riza, kira-kira kapankah kita bisa mendapatkan kepastian terkait dengan lockdown akhir pekan ini? Lockdown itu disampaikan oleh Bung Saleh Daulay, anggota DPR RI, ketika dia di salah satu stasiun TV. Tentu usulan itu disebabkan oleh salah satu solusi karena memang sulit dimungkinkan bagi kita mengadakan lockdown sepanjang
2 pekan, 1 bulan dan seterusnya, yang bersangkutan mengusul ada lockdown di akhir pekan Sabtu Minggu. Dan ini pernah dilakukan di negara Turki dan cukup berhasil, begitu informasi yang kami terima. Nah, kami tentu Pemprov DKI Jakarta dan juga tentu Pemprov lainnya termasuk pemerintah pusat memberikan kesempatan siapa saja warga masyarakat ingin menyampaikan usulan sesuatu yang baik, kami sebagai Pemprov tentu menerima usulan ini untuk kami teruskan kepada dinas terkait untuk terus dilakukan kajian analisa. Nanti pada waktunya akan kami apakah dimungkinkan lockdown di akhir pekan. Tentu sekarang kita sedang melaksanakan PPKM jilid kedua sampai dengan tanggal 8 Februari. Nanti kita lihat apakah tanggal 9 tersebut dimungkinkan adanya lockdown di akhir pekan. Nanti Pak Gubernur akan memimpin langsung rapat-rapat untuk membahas, termasuk minta pendapat dari para ahli epidemiologi dan Forkopimda dan juga pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga terus mengkaji usulan ini. Kami serahkan kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik. Tentu kami sebagai Pemprov juga memberikan masukan dan berdiskusi berdialog dengan pemerintah pusat agar pusat mencari solusi bersama yang terbaik, tidak hanya bagi Provinsi DKI Jakarta, saya kira bagi yang lain. Jadi sekali lagi terkait lockdown akhir pekan belum dimungkinkan untuk minggu ini ya, karena memang ini kita masih melaksanakan PSBB atau PPKM jilid kedua. Untuk berikutnya kita akan lihat nanti kajian selanjutnya dan akan segera kami umumkan apa yang menjadi kebijakan kami, dan juga tentu nanti pemerintah akan mengumumkan kebijakan terkait PPKM jilid ketiga dan sebagainya. Baik. Saya kira itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta.